Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Teguh Santosa di sini akan menyampaikan uh, makalah dari kebebasan tanggung jawab dan hati nurani. Oke, kata pengantar, syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami masih bisa bernafas hingga saat ini dan menyelesaikan makalah atau tugas ini. Salawat salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengantar kita dari zaman kegelapan hingga menuju terang benderang yang seperti kita rasakan seperti ini. Oke, pendahuluan latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Masih banyak orang-orang yang memaknai kebebasan sebagai sesuatu yang negatif, disamakan dengan cara hidup layaknya di hutan yang teramat bebas, dan hal-hal buruk lainnya, seolah-olah manusia hidup liar dan berhak melakukan apa aja semaunya. Dengan kata lain, dilihat lagi, kebebasan dalam bahasa lain biasa dikenal dengan kata freedom. Asal katanya sudah tentu free. Free artinya bebas. Sebenarnya respon apa yang akan muncul ketika orang melihat label free pada sebuah produk jualan? Sudah tentu mereka akan bergembira sebab akan mendapat sesuatu secara cuma-cuma kan. Selain bebas, free juga memiliki makna gratis. Nah, sampai di sini masihkah ada unsur negatif di balik konsep kebebasan? Bebas itu freedom. Asal kata free. Free artinya bebas atau gratis. Jadi sudah senyatanya kebebasan tidak perlu dimaknai yang tidak karena banyak kebebasan yang mengandung arti baik atau positif. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala wa ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wat dharra'i wa hinal ba'si ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah SWT, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang yang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus bersalah diri dalam hati dan kemauan diri atas kewajiban yang harus ditanggungjawabkan. Hati nurani adalah sesuatu yang paling rahasia berada di dalam diri manusia. Hati nurani itu menggerakkan akal budi sehingga seorang dapat melakukan sesuatu tindakan dan perbuatan secara baik dan masuk akal. Masuk akal dan tidak semuanya tergantung kepada diri kita sendiri. B. Rumusan masalah. Jadi, apa pengertian kebebasan, tanggung jawab, hak, dan hati nurani? Kedua, apa hubungan kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dalam berakhlak? Oke, C. Tujuan masalah. Menjelaskan pengertian tentang kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. 2. Menjelaskan hubungan dari kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dalam berakhlak. Bab 2. Kebebasan. Pembahasan. Oke. Pengertian kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Oke, kebebasan adalah tidak dalam keadaan diam, tetapi dapat melakukan apapun saja yang diinginkan selama masih dalam norma-norma atau peraturan-peraturan yang telah ada dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Kebebasan dalam arti luas dapat diartikan suatu kegiatan yang menyangkut urusan mulai sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya sesuai keinginan, baik individu maupun kelompok, namun tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Ada orang yang menyalahartikan kebebasan sehingga mereka bisa berbuat sehendak hati tanpa mengindahkan norma-norma yang ada. Bahkan tidak jarang tingkah laku mereka itu mengganggu ketertiban umum dan merampas hak orang lain. Lebih jauh lagi,
Kebebasan yang tidak disertai rasa tanggung jawab itu bisa mencelakakan dirinya sendiri. Misalnya, para pemuda-pemuda di kota besar melakukan kebut-kebutan, tawuran, free sex, dan lain-lain. Selain mengganggu ketertiban dan kelancaran juga membahayakan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Namun, bagi mereka hal itu merupakan wujud atau cara untuk mengekspresikan hak kebebasan mereka. Islam mengajarkan kebebasan yang tak bertanggung jawab dan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, setiap orang memiliki kebebasan. Ya, bebas melakukan apa saja yang dikehendaki selagi ia bisa mempertanggungjawabkan dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dan ada. Norma adalah peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur pergaulan dan kehidupan manusia. Norma ada 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Norma agama, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang diyakini oleh pemeluknya berasal dari Tuhan. 2. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Peraturan hidup itu berupa bisikan kalbu atau suara hati yang diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman. 3. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain. 4. Norma hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat menerangkan dan dipaksakan oleh alat negara. Dengan memperhatikan norma-norma di atas, dapat juga dikatakan bahwa kebebasan itu adalah kepatuhan dan tunduk pada hukum. Oke, kebebasan dapat juga diartikan sebagai kemerdekaan seseorang tanpa ada kekangan dari pihak manapun yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Ada faktor-faktor eksternal yang dapat menghilangkan kebebasan. Faktor tersebut datang dari pihak asing yang menjajah dan merampas kebebasan dengan paksa. Contohnya, kerja paksa yang banyak. Pertama, kerja paksa yang banyak diperlakukan pada zaman penjajahan seperti kerja rodi dan lain-lain. Amerika Serikat yang mengekang kebebasan negara-negara lain karena ia memiliki kekuatan dan dalam ekonomi. 3. Tenaga kerja wanita yang sudah hampir disamakan dengan budak. 4. Di Prancis kebebasan wanita muslimah dirampas, tidak dibenarkan memakai jilbab. Untuk mendapatkan kebebasan diperlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Misalnya saja, untuk bisa lepas dan bebas dari penjajahan dan hidup merdeka harus berkorban harta, tenaga pikiran, bahkan nyawa untuk melawan penjajah. Untuk bisa memakai jilbab di sekolah umum, para siswa telah berjuang sampai ke pengadilan pada zaman Orde Baru untuk mengemukakan pendapat dan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan. Tanggung jawab secara pribadi, yaitu suatu usaha seseorang yang diamanahkan dan harus dilakukannya. Secara luas, tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya. Tanggung jawab merupakan sifat yang baik bagi manusia. Tidak bertanggung jawab adalah sifat yang buruk, maka seseorang tidak perlu jawab terhadap hal yang tidak mengandung kemerdekaan. Contohnya, apabila seseorang yang membunuh karena terpaksa dan tidak ada jalan lain kecuali untuk membela diri, seseorang tersebut tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai konsekuensi atas apa yang telah dilakukan walau apapun resikonya. Berdasarkan GBHN garis besar haluan negara tahun 1998, tanggung jawab merupakan pendidikan seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Contoh,
Pendidikan tanggung jawab orang tua terhadap anak antara lain memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara jasmani maupun rohaniah. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani adalah bahasa Arab disebut dengan kolbun, yang artinya sesuatu yang berputar atau berbalik. Hati merupakan suatu kekuatan yang berfungsi untuk memperingatkan, mencegah dari perbuatan yang buruk. Ciri-ciri hati nurani dalam berakhlak yakni 1. Mengiringi suatu perbuatan dapat memberi petunjuk dan membimbing dari kemaksiatan. 2. Kekuatan mengiringi sesuatu perbuatan dapat mendorong perbuatan yang baik dan menahan perbuatan yang buruk. 3. Kekuatan menyusul setelah perbuatan dapat merasa gembira dan senang. Jika berbuat kesalahan maka ia akan sakit dan pilu karena kesalahannya. Hati nurani timbul dari hati yang paling dalam. Hati nurani menyuruh melakukan kewajiban, bukan karena kebalasan dan siksaan, tetapi lebih disebabkan oleh perasaan dalam batin. Hati nurani mempunyai 4 tingkatan, yaitu perasaan melakukan kewajiban karena ibadah kepada Allah SWT, perasaan mengharuskan mengikuti apa yang telah diperintahkan, perasaan mengikuti apa yang dipandang dirinya benar, perasaan melakukan kewajiban karena taat kepada Allah SWT, bukan pada manusia atau yang lainnya. Oke, yang B. Hubungan kebebasan tanggung jawab dan hati nurani dalam berakhlak. Oke, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan akhlak atau perbuatan yang dapat dinilai berakhlak apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri, bukan paksaan, dan bukan pula dibuat-buat dan dilakukan dengan tulus ikhlas. Untuk mewujudkan sebuah perbuatan akhlak yang ciri-cirinya demikian baru bisa terjadi apabila orang yang melakukannya memiliki kebebasan atau kehendak yang timbul dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, perbuatan yang berakhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, secara bebas. Perbuatan yang seperti inilah yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari orang yang melakukannya. Di sini letak hubungan antara tanggung jawab dengan akhlak. Perbuatan akhlak juga harus muncul dari keikhlasan hati yang melakukannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada hati sanubari. Maka hubungan akhlak dengan kata hati menjadi demikian penting. Dengan demikian, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani adalah merupakan faktor dominan untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan akhlak. Oke, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dalam akhlak adalah faktor dominan untuk menentukan sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan akhlaki. Oleh karena itu dapat perbedaan besar antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dalam akhlak. Pada hakikatnya manusia hanyalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawab dan melaksanakan perintah dari Allah SWT. Demikian ini saya dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Ini aja dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.